Halo, iya itu setelah tahun 98 Mbak Tutut bisa bangun langsung sholat duha. Habis sholat duha, kerja di apotek Regina. Jadi asisten apoteker di situ ngobati, keracik, ngomputer, ngopi resep, ngarep resep. Habis gitu saya ditempur lagi, ada yang nempur. Akhirnya jadi foto model, lomba model di Hotel Mirama. Ayah pulang dari luar negeri itu minta rekaman video klip di Andi Ayuni, pertama rekaman suara, rekaman nyanyi, akhirnya ikut video klip. Ayah pulang dari luar negeri itu minta macem-macem, minta video klip, minta rekaman, minta dibeliin baju. Di mana itu, di Ramayana. Habis video klip, nggak taunya sihir dari dukun ada lagi. Ngancurin Tutut, suruh boikot Tutut agar tidak keluar rumah. Itu sihir dari tetangga. Ngancurin Tutut agar Tutut dipenjara, agar Tutut tak boleh keluar rumah, agar Tutut nggak boleh rekaman video, agar Tutut sakit. Itu dukun tetangga main lagi. Lah, tetangga itu bikin minuman itu ada itu kata tetangga saya yang tahu, adik tetangga yang saya kenal yang baik dengan saya itu tahu di rumahnya itu ada gelas dikasih air, kasih batu, dikasih paku, ada foto saya loh. Itulah fotonya Mbak Tutut kok diguna-guna tetangga itu. Itu dari saya ada kerikil, kadang-kadang saya wudhu itu tiba-tiba jatuh paku di atas kepala. Kadang saya sampai muta apa itu namanya, muta batu bata itu akhirnya sama ayah diajak bela diri, senam bela diri di Persatuan Marinir, Persatuan Purnawirawan Marinir. Teman-teman ayah ikut senam bela diri Mbak Tutut. Ya itu Mbak Tutut agak kuat. Habis gitu Mbak Tutut ikut foto model, diajar lagi, diguna-guna lagi, dihancurin lagi. Nangis. Wajah saya Mbak Tutut yang cewek itu, yang rambut papa bagus, rekaman video cantik itu, dadakno aku disihir jadi laki. Langsung potong rambut seperti laki. Wajah saya jadi perintis, jadi seperti laki. Wajah saya potong seperti Demi Moore. Waktu rekaman itu saya diguna-guna tetangga, kepandaian dan kecantikan saya dibabati, otak saya dibabat, dihancurin, sama masa depan saya dihancurin. Nggak taunya habis gitu saya kan ikut ngaji. Saya waktu itu terus nyanyi kupu-kupu Malang, betapa malangnya nasibku, dianiaya, diguna-guna, difitnah. Ada yang menghancurin diri saya, ada yang menjahati diri saya, ada yang ngancurin masa depan saya. Saya nyanyi betapa malangnya nasibku, dibenci, dianiaya, diguna-guna. Padahal banyak yang apik, banyak yang sayang saya, di apotek banyak yang baik. Teman-teman juga, sahabat-sahabat juga, pasien-pasien saya banyak sekali. Banyak sahabat, tapi kok ada yang guna-gunain saya. Ada yang kejam menyiksa diri saya, guna-guna, disanteti, diajar, otak dibabati, wajah dirusak. Nggak taunya setelah ikut ngaji, foto saya diminta sama tetangga saya. Gak ngertinya foto saya habis diminta ke tetangga saya. Nggak taunya dibawa ke dukun. Wajah saya, cahaya saya diambil, padahal wajah saya bersih, bersinar waktu itu. Seperti bintang film, sering ngaji, sering sholat, sering wudhu. Ini diambilin cahayanya. Jadi seperti pecok. Wajah saya dirusak seperti pecok. Ini diambil, pipi saya diambil, dihancurin setiap jam 1 malam, ketakutan. Wajah saya disihir seperti comel. Lah tetangga saya yang agak nggak seberapa cantik ingin kecantikan saya,
Wajah saya diambili di dukun itu, dibuat cahayanya, dibuat kecantikannya, dibuat kekayaannya. Saya nggak bisa bangun lagi. Setiap jam 1 malam ketakutan, nangis, wedi, melayu-melayu. Ibu kebingungan, Sis, ngaji aja, ngaji aja. Jadi setiap jam 1 malam pas diguna-guna dukun mesti ngaji. Ngaji sampai berulang kali, sampai aku nangis-nangis ke masjid. Dada saya ada benangnya banyak, ada watu, ada kerikil, nangis ke masjid. Setiap kali masjid aku sambangi, Masjid Al-Amin, Masjid At-Taqwa, Pondok Salafi. Nangis di sana sakit. Dada saya kasih benang, kasih kerikil, kasih batu, kasih sapu lidi, wajah saya diambili. Saya nangis, ya apa caranya marah senawakku. Akhirnya wajah saya yang cantik dibuat seperti pecok itu. Waktu itu saya sampai bingung, wajah itu kok diambil kok gini. Benang 13, kerikil, sapu lidi lah. Putus saya diambil, dibawa ke dukun. Saya diambil, rezeki saya diambil, kecantikan diambil, itu 2 orang. Tangga depan rumah. Yang satunya ngasih kerikil sama paku di gelas. Yang satunya ngambil foto saya, ngambil kecantikan dan cahaya saya buat mereka. Saya dikasih benang, diguna-guna, kerikil, sapu lidi. Wes hancur. Wajah saya hancur. Sini dikerowo apa sih kayak pecok. Nangis saya. Awak itu kok digawe balung kulit, gawe keropes, hancur-hancuran. Foto saya diambil. Sini dibuat seperti comel setiap jam 1 malam ketakutan. Nangis aku ngaji. Dalam sholat ngaji, ke masjid-masjid nangis. Bingung, akhirnya disuntik dokter vitamin sama antibiotik. Dikembalikan lagi kecantikan saya. Habis gitu, lah ternyata apa lah, setiap kali dilamar orang tetangga marah. Awas yo, kalian kawin, kalian nikah mau tak gagalkan, tak hancurin, tak gagalkan di depan umum. Saya dicing-cing. Dari setiap kali dilamar orang sampai 13 itu saya disanteti, dibikin sakit. Bener enak waras, sehat, kata ayu, kata seger. Santet lagi, jatuh lagi, pingsan lagi. Ambil lagi, kerja kemana-mana enak. 3 hari kerja, santet lagi, ambruk lagi. Gurun kasih benang, kasih kerikil, kasih sapu lidi. Tetangga, apa itu, mepe baju kotor, baju celana ke dalam di depan rumah. Mepe karak, mepe gombal, mepe celana dalam depan rumah. Saya dihancurin wajah saya, setiap kali dilamar dihancurin. Setiap kali dilamar orang digagalkan, dibikin sakit. Sampai 13 kali, akhirnya saya gini. Ya udah nanti itu dia lamar orang lagi, semoga orang itu baik, kuat. Dan semoga nggak rame-rame, nggak gagal selamanya. Ya itu dilamar Mas Wahyu Andi Arif itu tahun 2004 mulai dilamar, langsung dikawinkan, langsung dibancai gak rame-rame. Ayah gak mau cerita tangga-tangga kanan kiri atau depan kawan. Tapi teman-temannya dikabari kalau itu sudah punya suami, sudah diminta orang, dilamar orang masjid, orang teman-teman ayah, orang kampung yang baik-baik dikabari ayah. Kalau dikasih yasinan 100 orang, itu rumah tutut sama Arif, ini sama Wahyu di rumah ini nanti saya kasihkan ini buat untuk Tutut dan Wahyu, itu pikiran ayah itu. Tangga-tangga nggak dikasih tahu, nggak ada yang tahu. Saya nggak berani, ayah nggak berani ngomong sama tangga-tangga depan, nggak berani ngomong tangga samping, nggak berani ngomong orang-orang kalau kawin Tutut, nikah Tutut, gak rame-rame dibaca itu. Seandainya saya dikuadi, digawe geblak, mending arep kuadi, dibikin gagal nikahnya di depan umum. Mulai sampai sekarang ini mau ke 21 tahun. Semoga sehat, selamat, panjang umur, seger waras, akeh rezeki, bisa bekerja dengan baik, bisa ketemu kembali, saling sayang, setia, cinta, banyak rezeki. Selamat, panjang umur, ini mau ulang tahun ke-21. Semoga kami setia, panjang umur, selamat, banyak rezeki, sehat,
rukun, dan bisa ketemu kembali dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sehat, selamat, dan banyak rezeki. Amin. Ini sekian Bunda Tutut cerita. Amin. Dulu dilamar orang 13, dibikin gagal tetangga, dihancurin, dibikin sakit, dibikin bingung, dibikin nangis. Ini Mas Arif Mas Wahyu yang lamar 14 bikin berhasil sama ayah. Ibu, terima kasih orang-orang yang baik. Dan salam semua. Assalamualaikum. Semoga Bunda Tutut dan jodohnya selamat, sehat, banyak rezeki, seger waras, panjang umur. Assalamualaikum.